Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi kebanggaan Indonesia. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai novel. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam cerpen. Yang kedua, menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Yang ketiga, menganalisis isi dan kebahasaan dari novel. Dan yang terakhir adalah merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan novel. Kita mulai dari pengertian novel. Tentunya kalian sudah pernah membaca novel, bukan? Nah, novel yang panjang itu, yang tebalnya mungkin bisa sampai 300-400 halaman. Sebenarnya apa itu novel? Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan sifat dan watak dari setiap pelakunya. Jadi dalam novel ini untuk masalah yang ditampilkan itu lebih kompleks dan juga tokoh yang dihadirkan juga lebih banyak dibandingkan dengan cerpen. Kita lanjutkan ke menganalisis isi novel. Dalam menganalisis isi novel, kita bisa melalui dari unsur-unsur intrinsik novel itu. Yaitu yang pertama, kita lihat dari tokohnya. Nah, ada siapa saja tokohnya dan bagaimana karakternya. Yang kedua, kita analisis dari segi alurnya atau plotnya. Untuk alur ada 3 macam, kalian sudah ingat ya. Alur maju, alur mundur, maupun alur campuran. Nah, dalam menganalisis isi novel, kalian bisa lihat alurnya apakah maju, apakah mundur, ataukah campuran. Yang berikutnya, kita analisis dari segi latarnya. Untuk latarnya, apakah itu dari tempatnya, dari waktu yang digunakan, maupun dari segi budaya atau sosialnya. Latar sosial atau budaya. Berikutnya, yang keempat adalah sudut pandang yang digunakan penulis dalam menuliskan novelnya itu. Apakah memakai sudut pandang orang pertama, sebagai saya sebagai pelaku di dalamnya, ataukah pakai sudut pandang orang ketiga, yaitu menggunakan nama-nama orang lain. Yang kelima, kita bisa analisis melalui tema yang digunakan dalam novel tersebut. Kita mulai dari yang pertama, tokoh. Untuk yang pertama ada dari segi perannya atau tingkat pentingnya dalam cerita. Ini ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan, ya. Untuk tokoh utama berarti dia adalah tokoh yang menjadi sentral di dalam cerita tersebut atau yang paling banyak disorot dalam cerita itu. Kemudian ada tokoh tambahan, ini adalah tokoh di mana dia ada di situ tapi tidak terlalu banyak diceritakan, tapi dia berhubungan dengan tokoh utama. Lalu yang kedua, kita lihat dari segi peran dalam pengembangan alur, itu ada tokoh protagonis dan ada tokoh antagonis. Protagonis ini adalah tokoh yang disukai oleh pembaca, karena di sini sifatnya yang baik ya. Kemudian antagonis di sini tokoh yang sifatnya tidak disukai oleh pembaca, misalnya yang jahat gitu ya. Itu untuk tokoh. Berikutnya, yang kedua, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Di dalam alur terkandung peristiwa, kemudian konflik, dan juga ada klimaks. Ya, jadi dalam alur itu ada hubungan sebab akibat. Nah, di mana di situ ada konflik dan ada klimaks. Berikutnya yang tiga yaitu latar. Latar adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Mau dibawa kemana tempatnya, mau dibawa kemana waktunya, maupun dari keadaan sosial maupun budaya yang mau ditampilkan dalam cerita itu. Berikutnya tentang sudut pandang. Nah, ini. Jadi ya sudah saya sampaikan, bisa
sudut pandang orang pertama maupun sudut pandang orang ketiga. Nah, situ menampilkan tokoh, laku, latar, dan peristiwa untuk menata cerita fiksi kepada pembaca. Nih, apakah penulis ingin pakai sudut pandang orang pertama maupun sudut pandang orang ketiga? Yang kelima adalah tema, yaitu pokok pikiran atau dasar dari sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Nah, itu biasanya kalau tema kita diambil dari apa yang dirasakan, bisa apa yang dilihat di sekitar, atau yang dirasakan oleh orang lain juga bisa. Kita lanjutkan ke merancang novel. Barangkali dari kalian punya minat untuk membuat novel, langkah ini bisa digunakan. Yang pertama, kalian tentukan dulu temanya. Nah, untuk tema silahkan mau pakai pengalaman diri sendiri bisa, atau pengalaman orang lain, atau masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang kita dapati di dalam masyarakat. Mungkin ada yang politik, masalah pendidikan, atau juga masalah yang kecil yang biasa kalian temui, yaitu masalah persahabatan. Nah, silahkan dipilih dari temanya tersebut untuk langkah pertamanya. Kemudian berikutnya, tentukanlah tokoh beserta karakternya. Berapa tokoh yang akan kalian munculkan dalam novel itu? Ya, otomatis ada yang protagonis, ada yang antagonis, ada tokoh utamanya, dan ada tokoh tambahannya dengan segala karakternya. Mau dimunculkan seperti apa karakternya? Itu untuk yang kedua. Selanjutnya, tentukanlah jenis alurnya. Ya, pilih alur yang digunakan. Kalau yang paling mudah pastinya kalian gunakan alur maju ya. Alur maju karena dimulai dari awal cerita sampai dengan akhir secara berurutan. Kalau dari alur mundur mungkin agak susah. Mungkin bagi penulis novel yang sudah profesional ya, dari cerita yang akhir berurutan ke cerita awalnya. Atau bahkan juga ada yang pakai alur campuran. Itu langkah yang ketiga. Untuk berikutnya, kalian tentukan latar yang ingin kamu ceritakan. Mau mengambil latar atau settingnya di mana? Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Dan seperti apa kegiatan-kegiatan atau situasi sosialnya, situasi sosial maupun budayanya. Latar tempatnya, latar waktunya, dan bagaimana latar sosialnya. Untuk yang terakhir, ini yang tidak kalah penting ya dalam menulis cerpen tentunya, untuk menulis novel, jadi kalian harus tentukan pesan ceritanya. Nah, karena sebuah novel itu kan tidak hanya sekedar untuk hiburan saja, tapi paling tidak setelah membaca novel, pembaca itu juga memperoleh makna kehidupan atau ada hikmah, pelajaran yang bisa diambil dari cerita yang dia baca. Itu yang terakhir dari menentukan pesan ceritanya. Supaya dari novel yang kalian buat itu ada bobotnya, jadi tidak hanya sekedar untuk hiburan saja. Demikian tadi materi mengenai novel. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.